Halo WFC Lovers, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, balik lagi di Ngodok, ngobrol bareng dokter bersama gue Jian Haroki, masih sebagai MC magang. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng dokter yang ada di cabang WPC Kelapa Gading. Udah pada tahu kan siapa dokternya? Pokoknya dokternya itu cantik banget. Bahkan aslinya ini lebih cantik daripada fotonya. Serius. Karena gue dulu punya pengalaman buruk tentang foto cewek nih. Jadi dulu waktu kuliah tuh gue kenalan sama cewek tapi by sosial media gitu ya. Jadi ngelihat fotonya dulu. Nah di fotonya tuh cantik banget. Bahkan alisnya tuh cetar, sempurna lah pokoknya. Begitu ketemu aslinya, semeraut. Hancur, kesel gue, emosi. Mana nemunya jauh lagi, yang ketemu nggak sesuai harapan. Nah nanti kita akan di sana akan bahas soal ketiak atau lebih spesifik bau ketiak. Nah karena gue punya pengalaman buruk nih soal bau ketiak nih. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi naik komuter line, naik kereta dalam kota lah gitu. Jurusannya tuh kalau nggak salah teknik informatika. Gak lucu ya? Sorry. Jadi maaf. Jadi jurusannya tuh kalau nggak salah Tanah Abang Depok. Nah, tahu kan ya naik komuter line, naik kereta gitu. Pasti dempet-dempetan, umpel-umpelan. Ya, umpel-umpelan, udah kayak pepes ikan asin, tahu? Itu kaki tuh bisa pada belipet tuh kaki, belipet. Bahkan kusut kayak benang layangan. Atau lebih parahnya ya, kaki itu bisa ketuker. Serius. Gue pernah tuh turun-turun di Depok, kaki gue pendek sebelah. Gitu tuh. Apalagi zaman dulu itu masih zamannya belum ada social distancing ya. Masih dikit yang pakai masker. Sekalinya ada yang pakai masker nih, cewek ada pakai masker di kereta. Sebelahnya ada cowok nih. Nah, cowoknya ini pasti suwe. Karena pernah waktu itu ya, ada cewek pakai masker, sebelahnya cowok, terus ada satpam lewat. Satpam yang buat jaga kereta ya lewat. Ceweknya ditegor, "Neng, kenapa pakai masker?" Cowok yang di sebelah bau ya. Oke, balik lagi ke inti pembahasan. Jadi waktu itu gue naik kereta dari Tanah Abang ke Depok ya. Begitu lewat Sudirman, masih aman. Begitu mau masuk Manggarai, perasaan gue udah mulai gak enak nih. Kok rame banget yang mau naik. Begitu nyampe nih berhenti di stasiun Manggarai, bener aja. Pintu kebuka, terus glubuk. Hujan. bukan. Begitu pintu kebuka, gluduk. Langsung penuh itu kereta yang tadian kosong. Langsung dempet-dempetan, langsung umpel-umpelan. Pas gue lihat ke bawah kan, bener aja kan, kaki gue ketuker. Nah, di situ masih aman karena pintu masih kebuka. Begitu pintu mau ketutup nih, petaka mulai terjadi. Mulai ada bau-bau tidak sedap. Bau apaan nih? AC-nya masih ke kiri nih, belum ke arah orang yang bawa badan, masih aman, masih nggak terlalu bau. Begitu AC kereta swing ke kanan ke tempat orang yang bawa ketek, itu baunya langsung nyebar satu gerbong. Satu gerbong itu langsung pada tutup hidung semua. Tutup hidung semua. Set deh, nih orang kagak tahu diri apa. Satu gerbong udah tutup hidung, nggak sadar badannya bau, bukannya turun kayak di stasiun selanjutnya. Gue liatin kan ya, stasiun Tebet lewat, Pasar Minggu lewat, Lenteng Agung lewat, kok masih bau? Padahal udah banyak yang turun, masih bau. Terus udah nyampe UI nih, udah banyak yang turun nih, udah tinggal dikit orangnya. Kok masih bau? Gue coba cium-cium kan. Ini orangnya mana sih yang bau kok gak turun-turun? Gue cium-cium. Ternyata badan gue yang bau. Gue langsung inisiatif kan ya, ngambil sapu tangan di kantong gue nih buat ngelap ketek gue biar nggak terlalu bau. Gue lap, kok nggak berasa dilap. Gue tengok ke kiri, yang gue lap ketek orang. Pak, kenapa tuh sender tadi ketawa-tawa? Saya kritikin ya. Nih langsung ambil aja sapu tangan lo. Udah kan deh ya, udah gue langsung turun di Depok. Nah gitu jadi teman-teman. Nah jadi nanti kita di WPC cabang Kelapa Gading akan bahas tentang bau ketiak nih. Nah langsung aja yuk kita berangkat ke cabang Kelapa Gading buat ketemu dokter bahas soal ketiak. Cus.
Halo WPC Lovers. Nah, jadi sekarang saya udah sama dokter yang ada di WPC cabang Kelapa Gading nih. Sebagaimana tadi yang sudah saya keluhkan di awal, yaitu saya hari ini mau bahas soal ketiak. Nah, jadi sekarang saya udah sama dokter. Halo dok, apa kabar? Baik, apa kabar? Namanya siapa nih dok nih kalau boleh tahu? Dengan dokter Lani. Dengan dokter Lani ya. Nah, dokter Lani praktek di cabang Kelapa Gading ini di hari apa aja dok nih? Di Kelapa Gading di hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Senin, Selasa, dan Sabtu. Selebihnya ada di cabang mana dok? Di cabang Taman Ratu, Jakarta Barat. Oke, jadi dokter Lani ini ada di cabang Kelapa Gading dan cabang Taman Ratu ya. Betul. Nah dok, jadi hari ini kita mau nanya-nanya soal ketiak nih dok nih. Karena ketiak ini menjadi salah satu permasalahan yang hampir dialami oleh banyak orang mungkin ya. Tapi rata-rata orang nih pada malu nih untuk cerita atau untuk memecahkan masalah ketiaknya karena lumayan sensitif gitu ya. Takut dikatain bau ketek, bau ketek gitu ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya mau ngingetin kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka dengan konten ngodok ini, jangan lupa langsung di subscribe channel YouTube kami Wijaya Platinum Clinic, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar jika kita upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke dok, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, Boleh. tadi ya soal ketiak. Nah, ternyata bau ketiak itu penyebabnya apa sih dok? Ini dari faktor lifestyle kah atau dari faktor genetika? Ya. Bau ketiak yang tidak sedap itu sebenarnya ada beberapa faktor penyebabnya. Dari yang Mas Jihan sebut tadi, faktor genetik, faktor lifestyle, itu betul ada pengaruhnya. Oke. Untuk yang faktor genetik, sebenarnya terkaitnya dengan kondisi keringat yang berlebihan. Itu ada satu kondisi yang memang dipengaruhi oleh faktor genetik yang dikenal dengan hiperhidrosis. Harusnya sih sudah cukup banyak orang yang tahu tentang itu. Itu kondisi di mana keringat badan akan jadi berlebihan termasuk di area ketiak. Kalau keringat di ketiak banyak, pasti akan menimbulkan bau badan, bau ketiak yang tidak sedap. Kemudian dari lifestyle, iya ada pengaruhnya juga. Itu dari pola makan, dari kebiasaan menjaga kebersihan tubuhnya. Dengan orang-orang yang ya pastilah ya, kalau yang tidak bersih pasti akan lebih menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari pola makan juga, pola makanan yang terlalu tinggi karbo itu salah satunya, itu juga bisa bikin menimbulkan bau badan yang tidak sedap. Selain dari dua faktor itu, faktor-faktor lain itu bisa juga mempengaruhi seperti rambut ketiak yang lebat. Itu lagi-lagi terkait dengan kalau rambut ketiak lebat, kemudian kita berkeringat banyak, bau badan, bau ketiak pasti akan lebih tercium tidak sedap. Kemudian mungkin tidak ada faktor itu, tapi ada infeksi di area kulit ketiaknya, itu juga bisa memicu bau ketiak yang tidak sedap. Kemudian atau mungkin orangnya mungkin lagi stres, emosional stres, itu juga lagi-lagi juga bisa memicu karena memicu keringat yang berlebih. Lagi-lagi larinya keringat yang berlebih akan menyatu dengan ada rambut ketiaknya, kemudian ada bakteri di ketiaknya, akan bikin bau badan yang tidak sedap juga. Selain dari itu juga bisa dari ada penyakit sistemis. Dia punya penyakit tertentu, itu juga jangan salah, itu juga bisa membuat bau ketiak yang tidak sedap. Penyakit sistemis ya? Ya, penyakit yang sistemik yang umum mungkin seperti diabetes. Jadi kalau dia punya diabetes itu berpengaruh juga nanti ketiaknya? Bisa, tidak semua orang yang penderita diabetes itu akan punya bau ketiak yang tidak sedap. Tapi yang dicontohkan misalnya seperti dia mungkin gula darahnya tidak terkontrol, balik-balik dengan pasien dengan diabetes itu kan penyerapan gulanya terganggu. Penyerapan gula terganggu, sedangkan gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi. Karena kita nggak mungkin dong, kita nggak menghasilkan energi, kita nggak bisa aktivitas. That's why badan kita akan mengambil energi dari lemak. Kalau lemak dipecah itu ada bau spesifik ya yang sebenarnya jatuhnya akan bau yang tidak sedap juga. Balik-balik ke tadi pola makan ya. Iya, bisa terkait dengan pola makan juga. Jadi itu teman-teman yang udah dijelaskan tadi oleh dokter Lani, banyak juga faktornya ya.
faktor jarang mandi ternyata, dok ya. Kebersihan. Kebersihannya. Jadi kalau emang mandinya jarang 3 hari sekali terus ngeluh ketiaknya bau, ya emang harus mandi. Iya, itu paling simpel ya. Simpelnya. Terus dari faktor pola makan ya, kebanyakan karbohidrat itu juga mempengaruhi Salah tadi ya, satunya. salah satunya. Dan juga banyak faktor yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Lani. Oke deh, pertanyaan selanjutnya nih dok nih. Bener nggak nih dok nih, kan ada banyak yang bilang nih, kalau bau ketiak, oh makan bawang putih yang banyak biar bau ketiaknya hilang, itu bener nggak? Sayangnya sih belum terbukti sampai saat Oh, belum ini ya, terbukti makan ya? bawang putih itu malah bisa membuat bau ketiaknya hilang. Yang ada malah bau ketiaknya nanti malah jadi aromanya Nggak aroma jelas ya? bawang putih itu. Oh, Kalau terlalu over. sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan itu benar ya? Iya, hanya klaim ya yang Berarti terjadi di masyarakat. bisa dibilang masih mitos ya? Iya, betul. Oke deh, tuh berarti itu belum terbukti benar. Jadi bagi kalian yang maksain makan bawang putih banyak biar ketiaknya nggak bau gitu, ya mendingan di stop dulu deh. Cari masih banyak cara lain untuk menghilangkan bau ketiak. Oke dok, next question nih. Nah, ada tadi udah disebutkin sama dokter sih tadi ini jawabannya, cuma nggak apa-apa saya tanyain lagi ya. Ada beberapa orang nih, kalau keringetan itu over di daerah ketiak. Nah, kalau ini penyebabnya apa? Lebih ke genetik tadi. Bukan hanya genetik, ada salah satu ada yang faktor penyebabnya lainnya. genetik. Kalau yang genetik itu sebenarnya kalau untuk yang keringat berlebih, khususnya di ketiak, kita harus tanya dulu ke orangnya. Dia kondisi berkeringat berlebihnya itu sudah dari kapan? Oke. Kemudian di area mana saja? Apakah memang cuma di satu area itu saja, atau memang ada di area lain kayak mungkin nggak cuma di ketiak, tapi di telapak tangan, di telapak kaki, di kulit kepala. Apakah itu juga berkeringat berlebih atau tidak? Kalau memang dia karena faktor genetik, biasanya keringat berlebihnya itu sudah terjadi dari sejak dia kecil. Dan kemudian lokasinya memang tidak hanya di satu lokasi, jadi nggak cuma di ketiaknya yang keringatnya banyak, di telapak tangan, telapak kaki, kulit kepala itu tadi pun keringatnya akan banyak. Oke. Kemudian kalau yang di luar dari faktor genetik, itu yang kita bilang secondary hyperhidrosis, itu pasti ada faktor lain yang mendasari, lagi-lagi mungkin ada penyakit medis di belakangnya. Atau mungkin dia tidak seperti itu, tapi ada ya satu faktor cuaca juga kan bisa mempengaruhi kondisi seseorang berkeringat lebih banyak. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas masalah-masalah tentang bau ketiak nih ya. Nah, di WPC ini ada solusinya nggak sih buat orang-orang yang bau ketiak? Untuk bau ketiak yang berlebihan tadi, yang tidak sedap, yang mengganggu, ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa dulu nih. Kalau memang karena yang tadi, misalnya kondisi keringatnya berlebih, solusi yang bisa kami tawarkan adalah ya kita hentikan, mungkin bukan hentikan, mengurangi produksi keringat berlebihnya itu tadi di area ketiaknya kalau memang itu yang mengganggu kan. Caranya gimana? Satu treatment yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan injeksi toksin botulinum. Oke. Di area ketiaknya. Di area ketiak boleh di botox ya? Botulinum iya, itu ya? Iya, toksin botulinum. Itu bisa cukup efektif untuk mengurangi produksi kelenjar keringatnya. Jadi kalau bau ketiaknya yang tidak sedap terjadi karena keringat berlebih, kita hentikan produksi kelenjar keringatnya biar tidak terlalu berlebihan, pasti baunya juga akan berkurang. Oke deh, berarti bisa diatasin dengan ya datang aja dulu ke WPC, nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter. Dokter akan memberikan solusi yang terbaik bagi kalian nih teman-teman WPC jika mempunyai masalah bau ketiak. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang bau ketiak ya, kita pengen bahas lagi tentang bulu ketiak ini yang tadi sempat disinggung dikit juga. Nah, sebenarnya bulu ketiak ini fungsinya apa sih dok? Rambut ketiak. Rambut ketiak itu? Sebenarnya kalau dibilang nggak ada fungsi spesifiknya sih tidak ada ya sebenarnya. Kalau dari rambut ketiak itu sendiri kemungkinan berguna untuk mengurangi gesekan kulit antara lengan atas sama badan. Kalau kita bergerak banyak, kan kalau misalnya tidak ada sesuatu yang membatasi antara kulit lengan atas dan badan, gesekannya gitu akan ya? lebih terasa. Jadi biasanya disuggest bahwa salah satu fungsi rambut ketiak adalah untuk itu. Untuk nomor 2, sebenarnya rambut ketiak itu sendiri juga ngebantu untuk kayak menyebarkan bau badan seseorang. Sebenarnya setiap orang tuh punya bau badan yang unik. Nah, bau badan yang unik itu kalau dari literatur yang pernah saya baca, itu dia bisa ngebantu kayak untuk menarik lawan jenis.
Oh. Sama seperti di binatang yang punya feromon, nah itu bisa membantu seperti itu. Sebenarnya buat itu ya. Iya, tapi jadi kalau dibilang sebenarnya apakah benar-benar fungsinya penting sekali kan ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana juga. Karena ujung-ujungnya banyak yang nggak pede dengan bulu ketiak ini nih ya, terutama bagi wanita-wanita yang sering memakai baju apa ini namanya, ketekan ya? Tanpa ketiak, Iya. tanpa lengan. Nah, tanpa lengan ya, ketekan lagi. Kampungan sekali bahasa saya. Iya, jadi banyak yang dicukur nih akhirnya, mencabut bulu, bahkan dicabut lagi agar tidak tumbuh gitu. Nah, ketika dicabut paksa berarti biar nggak tumbuh lagi, itu bahaya nggak sih dok? Sebenarnya metode untuk menghilangkan rambut ketiak memang salah satunya dengan mencabut Dicabut itu. ya? Dicabut itu sebenarnya kalau dibilang bahaya sih ya tidak ya, cuman diperhatikan lagi setelah mencabut itu ada masalah nggak yang terjadi di kulit ketiaknya, ada iritasi atau tidak, ada infeksi atau tidak, yang seperti itu. Tapi kalau ditanyakan bahaya atau tidak ya sebenarnya tidak ada bahaya apa-apa. Gitu. Asalkan memang setelahnya tidak timbul masalah. Karena biasanya bukan bahaya karena rambut ketiaknya yang dicabut, tapi karena kondisi yang terjadi setelahnya, mungkin alat cabutnya yang tidak bersih, atau memang terjadi iritasi di sekitarnya, yang seperti itu. Nah oke dok, next question nih, tadi kalau dicabutin ternyata aman ya? Masalah. Tidak masalah, tidak masalah sampai kalau setelah dicabut itu orang yang dicabutin nih nggak ngerasain apa-apa, it's okay gitu ya? Iya, karena kan sebenarnya rambut ketiak itu tidak ada peranan yang spesifik yang kalau dihilangkan akan mengganggu seperti itu. Nah, emang kalau emang dicabut itu beneran nggak numbuh lagi dia dok? Apa ada kemungkinan tumbuh lagi? Sadly kalau dicabut pasti akan tumbuh lagi sih. Oh sama aja ya? Kalau metode menghilangkan rambut ketiak tuh memang ada beberapa cara. Salah satunya memang yang sering orang lakukan memang ya paling praktis mungkin dengan mencabut itu. Cuman kalau dengan mencabut apakah bisa bikin nggak tumbuh lagi? Ya enggak sih, pasti akan tumbuh lagi. Karena kalau kita cabut itu, yang kita cabut sebenarnya hanya batang rambutnya yang udah keluar. Nggak bisa sampai akar ya? Tapi folikel di bawahnya yang memang disebut orang sebagai akarnya itu masih tetap ada, dan itu akan numbuh rambut baru lagi. Oke deh, nah tadi kan kalau dicabut ya, kalau cara dengan di waxing itu gimana? Aman juga? Di waxing pun, iya, kalau dibilang dari aman sebenarnya gini sih, semua cara, semua metode yang dilakukan untuk menghilangkan rambut ketiak pada dasarnya aman. Cuman memang masing-masing cara akan ada positif negatifnya, pro kontranya lah. Kayak kalau yang dicabut pasti lebih sakit. Iya. Di waxing mungkin sakit tapi tidak sesakit kalau dicabut secara langsung. Tapi ada negatif side-nya adalah kalau waxing kan kita harus pakai bahan tambahan, ada alat tambahan, kayak pakai larutan yang dioleskan dulu, dicabut, ditarik kemudian. Nah itu kalau kulitnya sensitif sama bahan yang dipakai, ya bisa jadi iritasi ujung-ujungnya. Nah permasalahan kulit iritasinya itu nanti akan mengganggu. Nah, ada solusi nggak nih dok nih biar bulu ketiak ini nggak tumbuh lagi gitu? Sebenarnya kalau mau emang mengganggu sekali bisa dilakukan hair removal yang semi permanen kita bilangnya ya. Itu bisa pakai tindakan di klinik dengan pakai IPL atau laser. Itu kenapa dibilang semi permanen karena dengan teknologi yang dipakai dia bisa menghancurkan atau merusak si folikel rambut yang tadi bisa numbuhin si rambut baru gitu itu ya? tadi, yang orang bilang akar rambutnya itu tadi, itu bisa rusak. Kalau rusak, jadinya rambut yang baru akan jadi lebih sedikit yang muncul. Kalau memang benar-benar bisa dihancurkan, jadi benar-benar nggak akan ada yang numbuh rambut baru. That's why hasilnya akan lebih memuaskan dibandingkan dengan waxing atau cabut tadi yang harus dilakukan lebih rutin lah, lebih sering. Ini tuh jadi untuk menghilangkan bulu ketiak udah ada treatmentnya khusus ya? Sudah ada. Nah itu teman-teman, jadi bagi kalian yang ribet nih dengan bulu ketiaknya, yang dicukur tumbuh lagi, kalian bisa datang ke WPC karena kita mempunyai treatmentnya tadi namanya apa dok? IPL hair removal. IPL hair removal ya. Nah itu jangan lupa konsultasikan dulu dengan dokter. Nah next question nih, tadi kan nanti kita udah bahas tentang bau ketiak dan bulu ketiak ya. Ada lagi nih permasalahan yang sering dialami yaitu ketiak hitam nih dok nih. Nah kalau ketiak hitam itu gara-gara apa sih dok, dan bisa diputihin nggak dok? Ketiak hitam paling sering penyebab ketiak hitam pada seseorang itu terjadi karena kita bilang kondisi hiperpigmentasi karena sudah ada peradangan kulit sebelumnya. Itu yang paling sering penyebab nomor satunya. Jadi
Ya tindakan-tindakan seperti mencabut, shaving, waxing, atau pakai bahan-bahan seperti deodoran itu kan bisa menimbulkan iritasi di kulit ketiaknya. Iritasi pada awalnya kulitnya hanya kemerahan, tapi kalau dibiarkan terjadi dalam waktu lama, lama-kelamaan kulitnya akan menghitam. Menghitam ya. Itu salah satunya. Kemudian bisa juga lagi-lagi karena ada infeksi. Infeksi di kulitnya awalnya juga kulit hanya kelihatan kemerahan, gatal. Tapi perlahan-lahan kulitnya juga akan jadi menghitam. Terus di kondisi kulit yang lain, mungkin orang hamil ya. Orang hamil itu juga bisa ketiaknya menghitam. Tidak hanya di ketiak, tapi bisa yang dikeluhkan di ibu hamil, pasien hamil tuh ketiaknya kok jadi menghitam. Itu karena faktor hormonal sih sebenarnya. Tuh, terus ada juga kondisi, lagi-lagi ada kondisi medis yang mendasari mungkin. Atau ada minum obat-obatan tertentu yang bikin warna kulitnya menggelap, termasuk kulit yang di ketiak. Oh, itu jadi banyak sekali faktor-faktor penyebabnya ya. Jadi tinggal di introspeksi diri teman-teman masing-masing. Yang teman-teman masing-masing kalau punya masalah ketiak hitam tuh gara-garanya apa? Apa sering dicabutin, apa sering di waxing dengan nggak aman, bahkan jadi iritasi dan menghitam gitu dok ya. Oke, next question nih. Ada lagi nih mitos nih yang katanya kalau pakai minyak kayu putih di ke kapas gitu, dioles-oles ke ketiak, katanya ketiak hitam itu akan menjadi putih. Itu benar nggak sih dok? Lagi-lagi itu mitos sih mitos ya. Lagi. Benar-benar hanya mitos sih, karena kandungan di minyak kayu putih itu tidak terbukti dia bisa mencerahkan. Terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya kan tadi ditanya bisa diputihkan, dicerahkan atau tidak, ya bisa sih, cuman bukan pakai minyak kayu putih ya. Kita pakai bahan-bahan yang memang bisa bikin pencerahan kulit, sama seperti di kulit wajah umumnya kan orang mau bikin lebih cerah, lebih putih, yaitu kita pakai bahan-bahan yang memang bisa untuk mencerahkan gitu. Tapi kalau untuk minyak kayu putih ya jangan sih, karena yang ada justru minyak kayu putih dipakai tuh kan kadang di kulit yang lain aja, bukan di kulit ketiak yang sensitif kita pakai aja kan kerasa panas kan. Dan di ketiak bisa-bisa terasa panas, nanti malah ujung-ujungnya iritasi, bukannya lebih cerah malah lebih gelap lebih hitam lagi. Nah teman-teman, jadi pakai minyak kayu putih untuk mencerahkan ketiak atau menghilangkan noda hitam di ketiak itu belum ada penelitian dok ya. Sih, Bukannya malah putih, ntar nggak bisa tidur, kepanasan ketiak. Nah, tadi kan masalahnya nih. Nah, solusinya ada apa nih di WPC untuk menghilangkan ketiak yang hitam? Menghilangkan noda hitam di ketiak. Oke, ketiak yang hitam lagi-lagi balik ke penyebabnya apa dulu nih. Kita harus cari tahu penyebabnya apa dulu. Kalau memang yang terjadi karena tadi yang pertama saya sebut yang hiperpigmentasi pasca inflamasi, yang penting kita cari tahu dulu bahan iritan yang bikin iritasinya apa. Itu di stop dulu. Kayak misalnya, oh iya saya nyoba pakai shaving pakai ini, pakai bahan tertentu atau pakai deodoran tertentu, terus tiba-tiba berasa panas, merah, terus baru menghitam, yaitu nomor satu pasti hentikan dulu. Kedua, ya kita bisa pakai krim-krim pencerahan untuk daerah ketiaknya itu, jadi biar warnanya tidak hitam lagi. Selain dari krim-krim pencerahan, kita juga bisa lakukan treatment di klinik. Salah satu yang paling sederhana, orang-orang pasti udah tahu sih, chemical peeling biasanya. Itu bisa membantu. Peeling juga bisa buat di ketiak, nggak cuma di wajah ya? Bisa untuk ketiak juga gitu. Pakai krim-krim itu juga tadi yang udah dokter sebutkan bisa membantu ya berarti? Bisa. Jadi nanti meskipun yang dipilih ya saya mau treatment aja, in the end kita akan tetap bawain home care treatment juga. Jadi yang krim-krim yang dipakai di rumah gitu. Bahan-bahan pencerahan tapi ya bukan pakai minyak kayu putih atau itu tadi. Nah, dok nih, last but not least nih. Kasih tips and trick aja deh buat teman-teman WPC bagaimana menjaga kesehatan ketiak agar tidak bau, agar tidak hitam dan lain sebagainya. Kalau agar tidak bau, secara garis besar pasti nomor satu adalah jaga kebersihan kulit ketiaknya. Ya yang tadi yang Mas Ian sebut, jangan malas mandi. Kalau nggak mau badannya bau tapi malas mandi, ya nggak mungkin lah, wassalam lah, pasti akan tetap terjadi bau tidak sedap. Kemudian untuk menjaga kesehatan kulit ketiak, rajin dibersihkan, dipakein krim-krim moisturizer. Terus jangan menggunakan bahan-bahan yang iritatif di kulit ketiak, karena kulit ketiak sendiri itu termasuk daerah lipatan yang sensitif. Terus ya kalau ada masalah langsung dikonsultasiin lah, jangan ditunggu-tunggu. Jangan didiemin gitu ya. Ya gara-gara didiemin biasanya pada malu dok nih, aduh keteknya bau ntar dikata-katain nih, jadi nggak usah malu ya. Daripada malu, cerita ke temen, cerita aja sama dokter yang ada di WPC, nggak bakal malu.
bahkan langsung dikasih solusinya. Jadi tadi ya tuh tips and triknya, jaga kebersihan, intinya rajin mandi. Biasanya nih wanita-wanita kali ya, kalau hari libur tuh males mandi yang sering. Wah, kayaknya ada. Tidak cuma wanita, semua kayaknya kalau libur mager. Libur mager ya, enak di kasur seharian gitu ya. Terus pakai juga skincare untuk ketiak. Ternyata ada juga skincare khusus untuk ketiak agar menjaga kelembapannya. Oke dok, terima kasih nih waktunya udah menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari WPC. Jika banyak pertanyaan tentang ketiak yang belum terjawab, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube kami, nanti kami akan jawab. Oke, kalau gitu saya Jihan Haroki. Dengan Dokter Lani. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di konten ngodok berikutnya. Dadah!